di dalam video yang dipresentasikan di channel Graham Walaf, linknya ada di kotak deskripsi. Mereka memberi judul untuk video itu, Beranikah VV, maksudnya Verbum Veritatis, naik ring di Graham Walaf. Nah, sebelum saya bahas tentang isi dari video itu, pertama, saya selalu lucu dengan Muslims yang selalu menggunakan retorika seakan-akan orang-orang non-Muslim itu tidak pernah punya nyali untuk berhadapan dengan mereka. Itu sesuatu yang sangat lucu di dalam dunia milik Tuhan ini. Apalagi ketika dunia ini bersaksi tanpa bisa dibantah bahwa penemu ilmu pengetahuan, sains, teknologi, segala sesuatu yang berguna bagi manusia dan kemaslahatan banyak orang, itu berasal dari non-Muslims. Karena Muslims itu lebih banyak merusaknya, membom, membunuh, memancung, teriak-teriak di jalanan, demo sana, demo sini, membungkam sana, membungkam sini, melapor sana, melapor sini. Itulah yang dihasilkan oleh Muslims di dalam dunia ini. Jadi tidak usah bicara tentang berani dan berani atau tidak, begitu. Sebab saya di dalam hidup saya yang Tuhan anugerahkan ini, saya telah melupakan apa yang namanya ketakutan Muslims. Jadi jangan membuat judul seakan-akan kamu sengaja mancing-mancing saya supaya saya berani berhadapan dengan kamu. itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya Verbum Veritatis kelihatan seperti orang yang tidak berani? Muslims, apakah saya Verbum Veritatis kelihatan seperti orang yang tidak berani? Coba kalian cek semua channel YouTube apologet Kristen di Indonesia. Cek, silakan cek. Siapa apologet Kristen di Indonesia yang bicara dengan sedemikian jujurnya seperti saya bicara mengenai Islam? Siapa? Coba sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Jadi kalau kamu ngomong tentang berani atau tidak berani, itu lucu di telinga saya, Muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa harus di channel Graham Walaf? Memangnya ada apa di channel Graham Walaf? Kalau kamu mau berdebat, ya bilang saya mau berdebat. Nanti kita atur tempatnya di mana. Jangan kamu tentukan tempatnya. Itu tentang judulnya. Jadi tidak usahlah ngomong-ngomong tentang. Lagi pula beberapa waktu terakhir ini saya yang menantang-nantang Yahya Waloni, Tante Kainama, kemudian kemarin itu Ustadz Moko Ginta. Setelah saya tantang, memang dia respons, tapi dia kasih saya syarat-syarat yang super amat duper goblok sedunia. Jadi kamu mau bicara tentang berani atau tidak berani berhadapan dengan kamu. Saya sudah tonton presentasi awalmu yang telah saya telanjangi sebagai sebuah stupidity di dalam video respons saya yang pertama. Jadi tidak usah ngomong tentang berani lah. Kamu bikin aja video presentasi yang bagus, nanti saya tanggapi. Karena kamu perlu banyak belajar untuk bisa ada dengan saya di dalam sebuah perdebatan. Nah, di dalam video tersebut, tiga sejoli ini, Alwan, kemudian Peta Buyung, dan Fakhrudin, kembali lagi ngalor ngidul. Nah, Alwan sudah dapat bagiannya di dalam tanggapan saya yang pertama. Malam ini saya akan menanggapi secara khusus apa yang disampaikan oleh Peta Buyung mengenai qiraat. Nah, untuk Fakhrudin adalah yang paling tidak penting di antara ketiga sejoli itu. Jadi Fakhrudin tidak akan mendapatkan kesempatan untuk saya tanggapi karena menurut saya, ini penilaian saya loh Fakhrudin, jangan kamu tersinggung. Menurut saya kamulah yang paling tidak berbobot dan yang paling tidak penting di antara ketiga sejoli, kalian bertiga yang ada di dalam presentasi itu. Jadi sorry to say Fakhrudin, lagi pula saya sudah kasih kamu kesempatan tempoh hari loh. Saya undang kamu untuk datang live bareng saya, kamu tidak datang tapi kamu lari ke Facebook, cerewet di sana, lalu kamu komen-komen mention saya di Facebook. Loh, saya tantang kamu untuk berdebat via StreamYard di YouTube, bahas tentang salib, kok kamu larinya ke Facebook untuk cerewet di sana. Jadi kamu adalah yang paling tidak penting di antara kalian bertiga.
Nah, untuk Alwan dan untuk Peta Buyung, saya respect, saya menghargai kalian, maka saya memberikan tanggapan untuk kalian. Untuk Farudin, saya tidak akan tanggapi dia lagi. Nah, untuk Peta Buyung yang bicara tentang qiraat sebagai dalih untuk menyelamatkan Quran dari bombardir bukti-bukti yang persis menghantam klaim omong kosong yang dijual oleh Muslim di dalam sejarah khususnya 20 atau 30 tahun terakhir ini. Akhirnya mereka mulai bicara tentang qiraat, namun masih dengan tendensi yang sama bahwa oh itu masih Quran yang sama, itu hanya perbedaan dialek aja, hanya perbedaan apa namanya pronunciation aja, tapi meaningnya sama, masih satu Quran. Nah, nanti saya akan bahas pada malam ini. Nah, Peta Buyung bicara tentang 7 ahruf, 7 ahruf, dan bagi saudara-saudara sekalian, saudara harus membedakan antara 7 ahruf dan qiraat. Sebab di dalam tradisi Islam, 7 ahruf itu dipercaya, diyakini. 7 ahruf itulah yang disingkapkan, diwahyukan kepada Muhammad melalui Jibril. Dari Jibril mewahyukan Quran dalam 7 ahruf. Nah, 7 ahruf ini apa? Itu sampai sekarang Muslim masih berdebat. Tetapi berdasarkan tradisi mengenai 7 ahruf itu, kemudian nanti muncul banyak sekali qiraat yang salah satunya telah dikanonisasi tahun 1924 versi Hafs yang digunakan oleh Muslim di seluruh dunia sampai dengan sekarang. Jadi ahruf dan qiraat itu adalah dua hal yang berbeda. Saudara jangan kacaukan itu. Nah, qiraat itu muncul belakangan, tapi ahruf adalah tradisi mengenai 7 modus, 7 modes of recitation, pelafalan Quran yang disingkapkan oleh Jibril kepada Muhammad. Itu menurut tradisi Islamik begitu. Kemudian yang kedua, Peta Buyung mengklaim bahwa Quran itu tidak berasal dari Uthman, melainkan berasal dari ingatan dan hafalan Muslim sebelum Uthman. Nah, jadi 2 poin ini yang akan saya bahas pada malam ini tentang 7 ahruf, kemudian kaitannya dengan qiraat itu, kemudian klaim mengenai Quran hafalan. Nah, sebelum saya membahas itu, ada 2 pokok pengantar yang ingin saya kemukakan terlebih dahulu. Pertama, kita harus selalu mengingatkan Muslim karena memang mereka ini suka cepikun, suka lupa. Mereka setelah bikin klaim heboh, lalu begitu dibombardir dengan bukti-bukti, mendadak mereka lupa akan klaim mereka dan mereka ngomong yang lain. Nah, Muslim, ingat akan klaim kalian. Klaim kalian mengenai Quran adalah Quran itu satu versi, sama dan satu di seluruh dunia, tidak ada varian bacaan, lengkap berasal dari era Uthman, tidak mengalami korupsi, bahkan susunan ayat dan suratnya pun itu berasal dari pewahyuan Jibril kepada Muhammad. Itu adalah klaim kalian mengenai Quran. Jadi jangan argue sambil lupakan klaim itu seperti yang dilakukan oleh Alwan di dalam presentasi awalnya. Dia bicara tentang kritik tekstual, seakan-akan dia Muslim tidak pernah mengklaim bahwa Quran itu tidak ada varian bacaan, satu, lengkap, sama di seluruh dunia dan lain sebagainya. Jadi belajar untuk stick kepada klaim kalian. Jangan habis bikin klaim, lempar jualan omong kosong, propaganda manis luar biasa kepada dunia ini. Lalu ketika dibombardir dengan bukti-bukti yang mengcounter klaim-klaim itu, mendadak kalian bicara seakan-akan lupa ingatan. Jadi jangan lupakan klaim itu. Kalau kalian butuh kutipan demi kutipan dari Muslims, pergi kepada video saya yang menanggapi reaksi Muslims terhadap video dari Pak Graziapello, seri yang kedua, yang judulnya Apakah Graziapello Melakukan Strawman? Itu ada di playlist saya, di playlist kritik tekstual. Saudara akan ketemu video itu di situ. Saya sudah dokumentasikan kutipan demi kutipan, baik dari Muslim gembel sampai kepada Muslim yang scholar tingkat dunia, tingkat internasional,
membuat klaim yang sama. Quran itu tidak mengalami korupsi hingga pada titiknya sekalipun. From cover to cover, kata mereka. Dari kulit depan sampai kepada kulit belakangnya tidak mengalami perubahan apapun. Bahkan satu titik pun tidak mengalami varian. Nah itu tidak ada lagi klaim yang lebih manis dari itu yang bisa dijual orang. Selain daripada yang dijual oleh Muslim mengenai Quran. Itu klaim kalian, jadi jangan lupakan klaim itu. Dan klaim itulah yang akan dikubur. Yang harus dikubur. Kalian tidak boleh lagi membohongi dunia ini dengan omong kosong. Tidak ada tempat lagi bagi omong kosong teologis macam apapun di dalam dunia ini. Jadi jangan lupakan klaim itu Muslim. Kedua, ada beberapa peristiwa penting dan poin penting yang harus kita ingat sebagai pengantar sebelum saya membahas tentang huruf qiraat dan termasuk juga klaim mengenai Quran hafalan. Pada bulan Juni yang lalu, Muhammad Hijab menginterview Dr. Yasir Qadhi. Yasir Qadhi itu adalah seorang scholar kelas internasional, scholar Muslim masa kini kelas internasional yang dijadikan sebagai rujukan dan dianggap otoritatif saat ini. Menginterview Yasir Qadhi mengenai standar naratif, narasi standar klaim-klaim Muslims mengenai Quran. Quran itu satu sama di seluruh dunia, tidak ada varian bacaan, kemudian lengkap, berasal dari era Utsman. Itu yang disebut dengan standar naratif yang dijual oleh Muslims, dikampanyekan, dipropagandakan oleh Muslims di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, ketika Muhammad Hijab mewawancarai Yasir Qadhi bilang begini, the standard narratives has holes in it. The standard narratives has holes in it. Narasi standar itu memiliki lubang-lubang di dalamnya. Nah, apa maksudnya lubang-lubang? Artinya, you tidak bisa mensubstansiasi standar naratif itu. Bahkan ketika dikejar oleh Muhammad Hijab bilang begini, kalau saya kasih kamu kertas kosong begini, mushaf yang kosong begini, apakah yang kamu tulis itu nanti sama persis dengan yang dibaca sekarang di seluruh dunia atau tidak? Yasir Qadhi bilang, oh aki, mari kita tidak bahas itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab secara sederhana yes or no. Jangan diskusikan ini di publik, jangan diskusikan ini di depan masyarakat. Kalau kamu mau tahu isu ini, ikuti kuliah saya saja. Nah, kalau tidak ada masalah di situ, kenapa kamu tidak mau jawab kepada publik? Justru sekarang Muslims sedang dibombardir dengan bukti-bukti yang persis menghantam, meluluh lantakan semua klaim omong kosong itu. Dan Yasir Qadhi bilang, jangan kita diskusikan di sini. Kamu ikut kelas saya aja. Ini tidak hikmah untuk bahas ini di publik. Itu Yasir Qadhi. Dan after wawancara itu, setelah wawancara itu, sekarang saudara tidak ketemu lagi video wawancara itu, karena telah dihapus oleh Yasir Qadhi maupun dihapus oleh Muhammad Hijab di channelnya. Sebelumnya mereka berdua upload itu di channelnya masing-masing, dan sekarang itu sudah dihapus. Dihapus oleh Yasir Qadhi maupun dihapus oleh Muhammad Hijab. Jadi pada abad ke-7, Utsman membakar Quran. Kemudian pada tahun 1924, pemerintah Mesir menenggelamkan Quran ke dalam sungai Nil. Dan di abad ke-21, Muslim scholars harus menghapus video wawancara mereka. Karena video wawancara itu isinya persis menghantam jualan omong kosong itu. Dan ini mengatakan sesuatu mengenai Muslims. Sebelum saya lanjutkan. Muslims lebih mencintai kebohongan ketimbang kebenaran. Sebab pasca wawancara antara Muhammad Hijab dan Yasir Qadhi itu dibombardir oleh Muslims karena mengatakan hal-hal yang tidak ingin mereka dengar. Tidak cocok dengan standar naratif itu. Jualan omong kosong itu. Mereka membombardir Yasir Qadhi. Akhirnya Yasir Qadhi matikan komentarnya. Kemudian tidak lama kemudian video itu sudah tidak bisa diakses lagi. Dengan kata lain, mereka lebih suka mendengar omong kosong yang menyenangkan telinga mereka ketimbang mendengarkan kebenaran.
Itu Muslims. Itu Muslims. Itulah sebabnya video-video itu dihapus. Karena dianggap tidak sesuai dengan kebohongan yang mereka jual mengenai Quran di seluruh dunia selama ini. Dan pasca Yasir Qadhi, Sabir Ali, saudara masih bisa akses videonya Sabir Ali sekarang di channel Let the Quran Speaks. Sabir Ali mengakui bahwa Muslim selama ini taunya bahwa mereka cuma baca satu versi Quran. Tapi ternyata ada versi-versi lain. Dan ada varian-varian readings. Hanya memang varian-varian readings itu tidak mempengaruhi bacaan. Jadi tadi mengklaim bahwa hanya ada satu versi Quran, tidak ada varian reading. Sekarang mengakui ada banyak versi Quran dan ada varian reading. Tapi mereka kemudian bilang, oh tidak ada yang mempengaruhi theological beliefs. Itu Sabir Ali. Sabir Ali sudah ngaku. Sudah ngaku sekarang. Setelah Sabir Ali sendiri beberapa tahun yang lalu masih menjual omong kosong yang sama. Yasir Qadhi juga beberapa tahun yang lalu masih menjual omong kosong yang sama. Tapi ketika studi kritik tekstual terhadap Quran mulai lancar dilakukan, terutama yang terbaru adalah riset doktoral dari Dr. Daniel Brubaker, yang kemudian isi dari disertasinya itu publish dalam bentuk buku. Kemudian isi buku itu dielaborasi oleh Dr. J. Smith dan Al-Fadi di channel Sira Internasional. Mereka sudah tidak bisa membantah itu. Akhirnya ngaku, tapi setelah ngaku, Muslim ngamuk. Dan karena Muslim ngamuk, mereka hapus videonya. Yasir Qadhi dan Muhammad Hijab hapus videonya. Jadi mau sampai kapan kalian hidup di dalam gelembungan sabun fantasi Muslim? Kalian menciptakan omong kosong, begitu omong kosongnya di counter, kalian yang marah-marah. Nah, saya selalu katakan, jangan menjadi orang cengeng di dalam dunia ini. Karena selama ini kamu yang cerewet, menyerang sana, menyerang sini. Siapa yang paling sering membuka mulutnya menyerang kekristenan? Muslims. Siapa yang paling sering membahas-bahas tentang kitab, Alkitab, kitab-kitab Injil, dan lain sebagainya, bahkan di dalam masjid? Muslims. Siapa yang paling sering membahas tentang Yesus? Muslims. Siapa yang paling sering bilang Yesus itu bukan Tuhan? Muslims. Jadi Muslims ini yang paling cerewet selama ini. Tapi begitu orang Kristen menjawab, begitu orang Kristen membahas tentang Muhammad, membahas tentang Quran, membahas tentang Islam, mendadak kalian menjadi cengeng. Jadi jangan menjadi cengeng di dalam dunia ini. Kamu yang memulai ini semua. Dan sudah terlambat untuk mundur sekarang Muslim. Sudah terlambat karena orang-orang Kristen sekarang sudah maju. Orang-orang Kristen tidak akan mundur lagi. Kami akan maju dengan kekuatan penuh untuk menghantam. Tidak akan mundur lagi. Jadi kamu mau apa? Jadi jangan cengeng. Maju dengan ilmu, maju dengan argumen, maju dengan logik, maju dengan data. Jadi jangan cengeng tukang melapor-lapor ke polisi. Kalian yang selama ini menggunakan hukum penistaan agama untuk menjerat orang-orang Kristen, tapi kalianlah yang selama ini membahas-bahas tentang kekristenan bukan hanya secara publik, tapi juga di masjid-masjid dan lain sebagainya. Dan buktinya sangat banyak di YouTube kok. Sangat banyak di YouTube kok. Orang hanya perlu 1 hari mengumpulkan semua bukti itu dan melemparkan ke muka kalian. Tapi apakah kekristenan membungkam kalian? Kami memberikan jawaban. Kami tidak cengeng. Kami memberikan jawaban. Jadi jangan cengeng. Sekarang kekristenan tidak akan lagi diam dan tidak akan lagi mundur dan tidak hanya akan lagi defense, tapi offense. Jadi silakan bertahan sekarang. Silakan bertahan sekarang. Nah, kembali kepada klaim dari Peta Buyung. Peta Buyung menyatakan bahwa ini tidak ada masalah. Karena sebenarnya varian-varian reading itu bahkan sudah ada pada masa Muhammad. Wong Jibril sendiri yang menurunkan Quran dalam 7 cara recitation yang disebut dengan 7 ahruf. 7 ahruf. Jadi kalau sekarang ada banyak varian, ada banyak qiraat, itu bukan sesuatu yang aneh. Quran itu tetap satu. Nah. Untuk klaim itu, sebelum saya memberikan bukti-bukti, saya ingin mengutip dari Sedi Hikmat Nasr. Sedi Hikmat Nasr, beliau adalah profesor yang mengajar Arabic Literature and Islamic Civilization di Harvard University.
Profesor Sedi Hikmat Nasir. Saya punya bukunya di sini. Saya punya bukunya di sini. The Transmission of the Variant Readings of the Quran. The Transmission of the Variant Readings of the Quran. Ini secara khusus membahas tentang ahruf dan qiraat. Buku ini secara khusus membahas tentang ahruf, 7 ahruf, 7 ahruf, dan qiraat-qiraat mulai dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-10, khususnya ketika mulai dikanonisasi oleh Ibn Mujahid. Nanti saya akan bahas itu. Jadi data yang saya gunakan malam ini terutama berasal dari Profesor Nasir, Hikmat Nasir, Sedi Hikmat Nasir dari Harvard University. Ini bukan Muslim gembel, ini seorang scholar kelas internasional. Dan bukunya pun terbit di sebuah penerbit yang sangat prestisius, Brill, di Leiden. Leiden Brill. Buku ini terbit pada tahun 2003. Jadi ini buku khusus tentang qiraat. Kemudian satu lagi, Gabriel Said Reynolds. Gabriel Said Reynolds, dia dari University of Notre Dame. Dia juga Professor of Islamic Studies, The Quran and its Biblical Subtext. The Quran and its Biblical Subtext. Jadi saya tidak ngarang sendiri malam ini. Semua data yang saya gunakan malam ini berasal dari kedua buku penting ini. Nah, jadi saya akan kutip satu kalimat dari Sedi Hikmat Nasir mengenai perbedaan varian atau perbedaan isi qiraat. Perbedaan isi qiraat. Di dalam halaman 77, Profesor Hikmat Nasir menyatakan, para ulama muslim yang mula-mula, early Muslim scholar, did not look at the variant reading of the Quran as divine revelation. Saya mungkin perlu copy di screen supaya saudara membaca kutipan yang sangat menarik ini. Sebentar, saya perlu copy ini di screen. Ini dari Profesor Sedi Hikmat Nasir. Oke. Saudara perhatikan, ini dari Sedi Hikmat Nasir, halaman 77, buku ini, The Transmission of the Variant Reading of the Quran. Dan dia bilang begini, early Muslim scholars did not look at the variant reading of the Quran as divine revelation. They attributed the Quranic variants to human origins, either to readers' ijtihad in interpreting the consonantal outline of the Quran, or simply to an error in transmission. Sorry, kepotong karena tidak muat kolom chatnya. Saya terjemahkan. Para ulama muslim yang mula-mula tidak melihat bacaan, varian bacaan, qiraat sebagai pewahyuan ilahi. Mereka menganggap bahwa varian-varian bacaan itu, qiraat-qiraat itu, berasal dari manusia. Entah apakah dari kesepakatan para ulama ijtihad dalam menafsirkan garis besar konsonantal dari Quran, atau merupakan error in transmission, kesalahan di dalam penurun alihan isi Quran. Nah, apa relevansi kutipan itu dengan klaim Buyung? Buyung mengklaim bahwa varian readings itu, qiraat, itu adalah divine origin karena diwahyukan oleh Muhammad. Bukan diwahyukan oleh Muhammad, diwahyukan oleh Jibril kepada Muhammad. Tetapi para Muslim scholar yang mula-mula, dan saya bisa sebutkan dua nama yang sangat-sangat besar, sangat big, sangat gemuk, luar biasa. Al-Tabari dan Ibn Khaldun. Al-Tabari tidak percaya bahwa qiraat-qiraat itu adalah bagian dari 7 ahruf. Dia tidak percaya itu.
Bahkan Ibn Khaldun di dalam mukadimahnya menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan varian itu lebih diakibatkan oleh karena bahasa Arabik kuno pada masa Muhammad yang disebut dengan Arab gundul itu, bahasa Arab gundul, rasem itu, yang hanya ada konsonan itu adalah scriptio defecta. Itu adalah bahasa yang sangat-sangat tidak lengkap. Jadi kalau hari ini you mengklaim bahwa itu bahasa Arab adalah bahasanya Allah Subhanahu wa taala, itu bahasa itu omong kosong. Bahasa Arab kuno, bahasa Arab gundul itu disebut sebagai scriptio defecta. Scriptio defecta itu artinya itu bahasa yang tidak lengkap. Tidak lengkap karena satu root saja, satu akar kata saja bisa punya sekian banyak possible kata. Bisa menimbulkan beberapa kata sekaligus. Kalau bergantung penempatan vokalisasinya, vowelsnya. Itu sebabnya bahkan Ibn Khaldun bilang, kalau you bilang kiraat-kiraat ini adalah bagian dari 7 ahruf itu, you idiot. Itu Ibn Khaldun, bukan saya. Bukan saya. Itulah sebabnya Profesor Sedi mengatakan, early Muslim scholars did not look at the variant readings of the Quran as divine revelation. Para sarjana muslim yang mula-mula tidak melihat kiraat-kiraat itu sebagai bagian dari 7 ahruf. Tidak melihat itu. Melainkan bagian dari manusia, kemanusiaan. Apakah karena berdasarkan konsensus para ulama ijtihad atau karena kekurang lengkapan grammar bahasa, fitur-fitur kebahasaan dari Arab gundul, bahasa Arab gundul. Atau merupakan kesalahan error in transmission. Jadi klaim-klaim manis Muslim masa kini setelah terjepit di sudut sempit dan mereka sudah tidak bisa ngapa-ngapain, mereka menciptakan omong kosong lagi tentang kiraat. Oh, kiraat itu tidak ada masalah karena itu bagian dari 7 ahruf. Nah, para Muslim scholars yang mula-mula mereka tidak melihat kiraat sebagai bagian dari 7 ahruf. Tidak melihat itu sebagai divine origin, divine revelation. Tidak melihat itu begitu. Mereka menganggap itu, banyak kiraat itu, karena apa? Karena bahasa Arab yang kuno itu, yang Arab gundul itu satu root saja, satu akar kata saja itu bergantung, you mau taruh titik-titik yang vowel-vowels itu di mana, itu akan menimbulkan sejumlah kata yang punya arti yang berbeda. Even rootnya sama, even akar katanya sama. Atau kesalahan di dalam penurun alihan, error in transmission, atau berdasarkan kesepakatan para ulama untuk memilih kiraat tertentu. Nah, itu dari Sedi Hikmat Nasir. Dia bukan orang Kristen, dia juga bukan orang Katolik, dia bukan orang ateis, dia bukan orang Yahudi juga. Dia Professor of Arabic Literature and Islamic Civilization di Harvard. Di Harvard. Al-Azhar University itu tidak masuk hitungan. Ini di Harvard, profesor di Harvard. Oke. Jadi pada langkah pertama saja, excuse yang dikemukakan oleh Buyung itu menjadi langsung tidak berguna. Karena sekarang you mau bicara tentang varian readings itu, oh karena itu bagian dari 7 ahruf, itu bukan posisi early Islamic scholars loh. Itu posisi yang lebih kemudian. Artinya kamu menciptakan alasan itu di kemudian hari, bukan berasal dari tradisi yang lebih awal. Nah, Muslims, memang saya tahu logik kalian itu agak aneh. Kalian itu menganggap bahwa yang belakangan itu jauh lebih penting daripada yang dulu. Tapi di dalam historical studies, semakin dekat sesuatu dengan peristiwa yang dirujuknya itu semakin punya nilai yang sangat besar. Nah, jadi kalau para Muslim scholars yang mula-mula early aja tidak melihat itu sebagai divine revelation, lalu atas dasar apa kamu melihat kiraat-kiraat yang banyak ini sebagai bagian dari 7 ahruf itu? Oke. Sekarang kita bahas tentang 7 ahruf. Kita bahas tentang 7 ahruf yang kemudian berdasarkan tradisi mengenai 7 ahruf itu,
melahirkan kiraat yang jumlahnya bahkan mencapai 278 kiraat. 278 kiraat. Nah, pertama, sebelum saya bahas tentang seven ahruf, Muslim, coba gunakan logik kalian, gunakan otak kalian. Kamu bilang Quran diwahyukan dalam 7 ahruf, meskipun kamu tidak tahu ahruf itu apa. Nanti saya akan buktikan. Sampai sekarang kamu tidak tahu ahruf itu apa. Kamu tidak tahu ahruf itu apa. Kamu bilang Quran diwahyukan dalam 7 ahruf. Tapi pada saat yang sama kamu bilang Quran itu cuma satu versi aja. Satu versi. Bagi yang meragukan, bahkan saya nonton salah satu ulama Muslim, dia bilang, bagi Muslim yang meragukan, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, bahkan satu letter saja, satu huruf saja, kalau seorang Muslim meragukannya, he is not a believer. Artinya dia sudah jadi kafir. Dia sudah jadi kafir. Nah, kamu bilang Quran itu satu versi, tapi pada saat yang sama sekarang kamu bilang, oh Quran itu diturunkan dalam 7 ahruf. Bagaimana ceritanya 7 ahruf, tapi Quran itu satu? Bagaimana ceritanya? Coba pakai logikmu itu. Bagaimana ceritanya 7 ahruf, 7 modes of recitation of the Quran, tapi kamu bilang Quran itu satu versi. Bagaimana ceritanya? Kalau 7 modes of the recitation of the Quran, ya kamu punya 7 Quran. Itu logiknya, sederhananya begitu. Karena kalau 7 model recitation, resitasi yang berbeda, maka kamu tidak punya satu Quran, tapi minimal kamu punya 7 Quran. Begitu loh. Jadi bagaimana ceritanya kamu membodohi dunia ini selama ini, bahwa Quran itu satu versi sama di seluruh dunia. Dan by the way, yang kamu maksudkan dengan satu versi sama di seluruh dunia itu adalah versi Hafs, yang baru dikanonisasi awalnya di Kairo, Mesir tahun 1924. Dan baru digunakan di seluruh dunia, dikanonisasi lagi oleh Raja Fahd di Arab Saudi tahun 1985. Jadi waktu kamu bilang satu versi sama di seluruh dunia, yang kamu maksudkan adalah kanonisasi terakhir yang dilakukan oleh Raja Fahd di Arab Saudi tahun 1985. Jadi saya bahkan lebih tua dari Quranmu itu. Karena saya lahir tahun 1979. Saya lebih tua dari Quranmu. Tapi mari gunakan logikmu. Bagaimana ceritanya kamu bicara tentang 7 ahruf, tapi pada saat yang sama kamu mengklaim kamu cuma punya satu Quran. Jadi 7 ahruf, tapi satu Quran. 7 ahruf berarti memang tidak sama satu sama lain. At least dialeknya. Tapi kita bisa buktikan bahwa bukan hanya dialek, tapi perbedaan kata, perbedaan urutan kata malah. Dengan kata lain, kamu minimal punya 7 versi Quran. Kalau ikut tradisi di dalam hadis-hadis mengenai 7 ahruf itu. Minimal kamu punya 7 Quran. Jadi mulai sekarang, kalau kamu mau bicara, oh Muslim saja punya satu Quran sama, itu kamu harus langsung tutup mulutmu, pegang mulutmu rapat-rapat. Jangan lagi jual omong kosong begitu. Karena bahkan ketika kamu bicara tentang 7 ahruf itu saja, itu sudah langsung mengeliminasi satu Quran. Karena kalau kamu punya 7 ahruf, maka kamu punya 7 Quran. That's it. Itu simpelnya begitu. Tapi kamu sering jago banget datang kepada kekristenan, lalu mengolok-olok bahwa orang Kristen tidak bisa matematika. Bagaimana ceritanya 7 ahruf lalu hanya ada satu Quran? Nah, jadi dari klaim satu Quran kepada 7 ahruf itu baru minimal. Tapi bahkan yang mereka sebut sebagai 7 ahruf itu sendiri tidak jelas. Dan saya akan buktikan. Saya akan buktikan. Di dalam buku ini, Sedi Hikmat Nasir, dia diskusikan semua bukti-bukti itu secara lengkap. Dan dia merujuk kepada Al-Suyuti. Al-Suyuti ini big daddies di dalam tradisi teologi Islam. Al-Suyuti menyatakan bahwa event soal makna dari 7 ahruf atau sabat ahruf, makna frasa itu saja, itu ada 35 opini ulama. 35. Jadi bahkan hanya soal maknanya saja. Itu mereka di dalam sejarah teologi Islam sampai pada masa Al-Suyuti,
Itu ada 35 different opinions. 35. Hanya soal arti kata. Itu belum soal yang mana yang merupakan bagian dari 7 ahruf itu. Itu belum soal itu. Belum soal itu. Hanya soal arti kata itu aja. Itu ada 35 opini. Itu menurut Asyuyuti. Nah, kemudian yang menarik adalah tradisi mengenai munculnya berbagai kiraat ini. Munculnya berbagai kiraat ini. Ini adalah tradisi sejauh yang didokumentasi di sini. Sejauh yang didokumentasi di sini. Ini adalah tradisi yang paling awal itu baru dimulai pada tahun 736 Masehi. 736 Masehi, abad ke-8. Muhammad mati tahun 632 Masehi. Dengan kata lain ada gap waktu lebih dari 100 tahun. Baru muncul kiraat. Ada gap waktu 100 tahun. Dengan kata lain kiraat-kiraat yang sedang nanti akan kita bicarakan ini, itu pasti tidak berasal dari Muhammad. Karena ada gap waktu 100 tahun. Ini kita tidak bicara tentang Uthman, tidak bicara tentang musaf-musaf seperti Husaini, manuskrip, atau Birmingham, atau Mahil Quran, atau Top Copy, atau Sana manuskrip. Ini kita belum bicara itu loh. Mari kita bicara tentang kiraat dulu. Itu bukan kiraat. Itu musaf. Kiraat, tradisi mengenai kiraat yang paling awal itu baru muncul pada tahun 736 Masehi, sekitar lebih dari 100 tahun setelah Muhammad, dimulai oleh Ibn Amir ad-Dimashqi. Ibn Amir ad-Dimashqi. Nah, sejak era itu 736 sampai dengan kanonisasi pertamanya tahun 936 oleh Ibn Mujahid abad ke-10, 400 tahun setelah Muhammad mati baru dikanonisasi. Muslim tidak jelas soal kiraat yang mana yang go back, kembali kepada 7 ahruf di dalam tradisi hadis-hadis itu. Tidak jelas. Bahkan di dalam era 300 tahun ini, mulai dari 736 sampai 936, muncul 7 orang reciter yang terkenal. Saya sebutkan saja. Yang pertama itu Ibn Amir ad-Dimashqi 736. Kemudian dia dari Damsyik, dari Irak. Kemudian Hamzah as-Salyat itu 722, Al-Kisai 737. Kemudian Ibn Kathir, bukan Ibn Kathir yang penafsir. Ibn Kathir dari Mekah 738. Nafi dari Medina 785, kemudian Abu Amar 770, kemudian Asim 745, abad ke-8, mendekati akhir abad ke-8. Nah, nanti dari Asim ini baru dapat versi Hafs yang nanti dikanonisasi pada 1924. Jadi ini lain lagi ini, lain lagi. Nah, jadi dari 7 orang reciter itu, dari 7 orang reciter itu aja muncul banyak sekali kiraat, dan kita tidak ada waktu untuk pembahasan detailnya. Tapi saya sudah ringkas di sini. Kalau kita hanya hitung dari 4 orang saja, Ibn Kathir, Nafi, Abu Amar, dan Asim. Kalau kita hanya hitung dari 4 orang ini saja, itu jumlah totalnya itu 278 kiraat. 278 kiraat. Antara 736 sampai dengan 936 ketika dikanonisasi oleh Ibn Mujahid. Misalnya dari Ibn Kathir 738 di Mekah sampai dengan Ibn Mujahid itu ada 59 kiraat. Jadi dari Ibn Kathir ke Ibn Mujahid itu ada 59 kiraat. Dari Nafi ke Ibn Mujahid itu ada 63 kiraat. Lalu dari Abu Amar kepada Ibn Mujahid itu ada 65 kiraat. Lalu antara Asim 745 dengan Ibn Mujahid 936 itu ada 91 kiraat. 91 kiraat. Jadi jumlah total dari 4 orang ini saja itu ada 270 kiraat. 278, sorry.
278 kiraat. Itu baru dari 4 orang. Tadi saya sebut ada 7 orang. Ada 7 orang. Jadi kita belum hitung yang 3 orang ini. Nah, kalau tambah 3 orang ini, yang tambah 3 orang ini, itu jumlahnya bahkan bisa mencapai, ada orang yang menghitungnya bisa mencapai 700. Ya. Jadi bagaimana ceritanya kamu punya satu Quran? Bahkan kalau ngomong kiraat saja kamu punya, kalau kita hitung hanya 4 orang ini aja, Ibn Katsir, Nafi, Amar, Asim, hanya 4 orang ini aja antara mereka sampai dengan Ibn Mujahid itu ada 278 kiraat. 278 kiraat. Nah, nanti di abad ke-10 pada masa Ibn Mujahid, baru Ibn Mujahid pilih memilih 10 dari 207, dari bukan hanya 278 loh. Tadi saya bilang saya baru hitung 4 orang. Baru 4 orang lah itu. 3-nya saya belum hitung. Dari ratusan kiraat itu dia hanya pilih 10. Hanya pilih 10. Jadi 10 canonical reading itu baru dikanonisasi oleh Ibn Mujahid. Dengan kata lain sebelum abad ke-10, sebelum Ibn Mujahid, Muslim itu punya unlimited Quran. Mereka punya unlimited Quran. Itu hanya baru bicara kiraat loh. Tadi saya ingatkan, ini saya tidak bicara mushaf seperti top kopi sana, manuskrip, Husaini, Mahil Quran, dan lain sebagainya. Saya belum bicara itu belum ke situ. Ini baru kiraat. Jadi bahkan sebelum Ibn Mujahid menetapkan 10 official readings of the Quran, kiraat 10 kiraat itu pada abad ke-10 936, Muslim itu punya, kita tidak bisa hitung, unlimited number of the Quran. Sejauh yang saya bisa hitung dari 4 ini orang saja itu 278 kiraat. Jadi kamu jualan omong kosong apa selama ini bilang Quran cuma 1? Nah. dan jelas bahwa kiraat-kiraat ini tidak berasal dari Muhammad. Tidak berasal dari era Muhammad. Tidak berasal dari era Muhammad. Karena yang paling tua sejauh yang kita ketahui, yang paling tua itu berasal dari Ibn Amir ad-Dimashqi dari Damsyik, dari Turki, tahun 736. Muhammad mati 632. Tahun 632. Artinya ada gap 100 tahun. 100 tahun. Ada gap 100 tahun. Jadi jelas kiraat-kiraat ini tidak berasal dari Muhammad. Makanya tadi saya kutip dari Profesor Nasser bahwa early Muslim scholars did not look at the variant reading kiraat-kiraat itu of the Quran as divine revelation, sebagai pewahyuan ilahi. Kenapa? Kenapa mereka tidak anggap itu sebagai pewahyuan ilahi? Karena mereka tahu itu tidak berasal dari Muhammad, itu berasal dari tradisi yang belakangan. Ada gap minimal 100 tahun. Nah, kanonisasinya, penetapan mana yang official readingnya, itu baru abad ke-10, 300 sampai 400 tahun setelah Muhammad meninggal. Jadi atas dasar apa Ibn Mujahid menetapkan 10 canonical reading itu? Atas dasar apa? Dia hidup 400 tahun, 300 tahun setelah Muhammad. Kenal Muhammad aja tidak. Pernah cium aromanya Muhammad aja tidak. Lihat bayangannya aja enggak. Kenal anak cucunya aja enggak. 300-400 tahun loh. Lalu siapa dia yang menetapkan itu menjadi canonical reading? 400 tahun. Dan fakta menariknya adalah kanonisasi, kodifikasi Quran selalu dilakukan oleh para pemimpin politik. Uthman menggunakan kekuatan politik, lalu Ibn Mujahid juga menggunakan kekuatan politik untuk menetapkan canonical reading itu. Canonical readings itu. Tapi belum hanya stop sampai di situ, belum juga stop sampai di situ. Pada abad ke-15 muncul Ibn al-Jazari. Ibn al-Jazari
1429, meninggal 1429, abad ke-15. Kali ini bukan 10 lagi. Bukan 10, tapi 30. Bukan 10 lagi, tapi 30. 30 canonical reading. Itu abad ke-15. 30. Jadi tradisi Islami bilang 7 ahruf, tapi mereka tetapkan 10 canonical reading. Kemudian abad ke-15, Ibn Al-Jazari yang meninggal 1429 menetapkan 30 canonical reading. Jadi mereka terus tambah jumlahnya, Akhirnya mungkin karena mereka sudah bosan dengan jumlah yang terlalu banyak. Tahun 1924, ketika para student itu meresitasi isi Quran secara berbeda, akhirnya dibentuklah tim di Al-Azhar University menetapkan versi Hafs. Nah, Hafs ini berasal dari tradisi readingnya Azim yang tadi sudah saya sebutkan. Hafs untuk digunakan sebagai official reading, qiraat yang resmi, versi yang resmi. Tapi waktu itu baru digunakan di Kairo, hanya di satu kota itu aja. Nanti tahun 1936 ketika Raja Faruk berkuasa, Raja Faruk memerintahkan untuk menggunakan versi Hafs sebagai versi resmi di seluruh Mesir. Tapi sekali lagi itu baru hanya di Mesir. Jadi sekali lagi, Raja Faruk ini pemimpin politik. Jadi kanonisasi Quran selalu terkait dengan para pemimpin politik. Artinya mereka menetapkan kanon itu dengan kekuatan dan kekuasaan politik. Itu fakta. Itu fakta. You tidak bisa bantah itu. Raja Faruk menetapkan itu sebagai official reading versi resmi di Mesir tahun 1936. Lalu tahun 1985, ketika Raja Fahd melihat bahwa yang dilakukan di Mesir itu bermanfaat, menyatukan pembacaan Quran di Mesir, maka dia muncul ide, oke, mari kita gunakan ini worldwide, di seluruh dunia. Dan sejak 1985, versi Hafs memang digunakan di seluruh dunia, dan qiraat-qiraat yang lain perlahan-lahan semakin tidak dikenal oleh orang lain. Dan karena semakin tidak dikenal oleh orang lain, kemudian Muslim mulai bikin dongeng. Oh, Quran di seluruh dunia itu cuma satu, sama dibaca. Jadi waktu mereka bicara tentang menghafal Quran, yang mereka hafal adalah isi qiraat dari Hafs, versi dari Hafs. Tapi ingat, tadi saya sebutkan, hanya dari 4 orang itu aja, itu ada 270 qiraat. Jadi you hafal Quran yang mana? Hafal yang mana? Yang kamu hafalkan yang ditetapkan, dikanonisasi terakhir oleh Raja Fahd di Arab Saudi 1985, itu yang kamu hafal. Tapi jelas bahwa versi Hafs yang kamu baca sekarang itu tidak go back to Muhammad, tidak berasal dari Muhammad. Jelas itu jelas. Nanti saya akan buktikan di dalam sesi yang lain tentang kenapa Utsman membakar Quran. Sebentar lagi. Bukan di sesi yang lain, sorry, di poin kedua tadi. Karena kamu ngoceh tentang Quran hafalan. Nanti saya akan bahas itu. Itu tidak go back kepada Muhammad. Karena ingat tadi, bahkan Nasir mengatakan bahwa varian-varian reading itu bukan merupakan bagian dari divine revelation. Artinya tidak ada kaitannya dengan 7 ahruf itu. Tidak ada. Itu bagian dari tradisi yang dikembangkan di kemudian hari. Nah, jadi kita dengan membahas qiraat saja kita bahkan belum bahas tentang kodeks-kodeks, termasuk bukan hanya soal kodeks seperti top copy sana manuskrip, mushaf seperti top copy sana manuskrip Husaini Mahil dan Birmingham dan lain, belum itu. Tapi bahkan selain resensi Utsmanik, kita tahu ada banyak kodeks-kodeks primer yang lain. Misalnya yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab, kemudian dari Ibn Abbas, dari Abu Musa, dan lain sebagainya. Dan itu isinya tidak sama dengan resensi Utsmani. Tidak sama dengan resensi Utsmani. Itu kodeks-kodeks primer lain. Nah, yang kalian kenal selama ini kan resensi Utsmani, kodeks dari Utsman kan.
Itu pun kalian tidak punya original teksnya, mushafnya itu kalian tidak punya. Karena mushaf Quran yang tertua sekarang itu berasal dari paling tidak akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8. Jadi kalian tidak punya mushaf dari Utsmani. Tidak punya. Tidak punya mushaf dari Utsmani. Tidak punya. Nah, jadi kita belum bicara tentang semua itu, tapi bahkan hanya bicara tentang fenomena qiraat saja, itu klaim mengenai Quran yang sama satu versi itu sudah terdengar seperti lelucon yang sangat memuakkan. Jadi jangan lagi menciptakan membuang omong kosong itu. Itu sudah pasti tidak benar, Bagaimana ceritanya 7 ahruf tapi tetap satu Quran. Kemudian ada 278 minimal. 278 qiraat tapi satu Quran. Lalu kemudian Ibn Mujahid menetapkan 10 canonical reading tapi satu Quran. Lalu Ibn Al-Jazari abad 15 menetapkan 30 canonical reading tapi satu Quran. Klaim mengenai satu Quran itu sudah harus diucapkan, kasih dia kiss goodbye. Goodbye satu Quran, klaim satu Quran. Itu sudah tidak laku lagi. Jadi jangan dijual. Kamu punya unlimited number of the Quran, Muslims. You punya unlimited number of the Quran. Itu kalau hanya bicara tentang qiraat. Unlimited. Karena kita bahkan tidak bisa hitung jumlah persisnya berapa. Jadi berhenti menjual omong kosong itu. Nah, jadi ini kita baru bicara tentang qiraat. Kita bahkan belum diskusi tentang kriteria-kriteria apa yang digunakan oleh Ibn Mujahid, kemudian digunakan oleh Al-Jazari untuk menetapkan canonical readings. Karena bahkan kriteria-kriteria itu langsung memperlihatkan bahwa ilmu tentang qiraat ini tidak pantas disebut sebagai ilmu, tidak layak disebut sebagai sebuah sains. Karena Ibn Mujahid menetapkan 10 canonical reading itu bukan karena dia melakukan studi kritik tekstual untuk merekonstruksi original wordingsnya. Dia tidak lakukan itu sama sekali. Dia lakukan itu terutama berdasarkan apa yang disebut dengan konsensus. Artinya kalau orang ini terkenal ijma, terkenal konsensus, maka readingsnya itu digunakan. Jadi bagaimana ceritanya kamu sebut itu sains? Itu kamu sama seperti pemilihan pilkada, seperti pemilihan presiden. Jadi yang menang adalah yang dapat suara terbanyak. Itu bukan sains. Itu pseudosains. Itu bukan ilmu. Itu adalah antitesis dari ilmu, dan itulah yang dilakukan oleh Ibn Mujahid, termasuk juga dilakukan oleh Al-Jazari, yang kemudian kalian warisi sampai dengan sekarang. Jadi kalian mau bicara tentang ilmu, mau bicara tentang ilmu pengetahuan, mau bicara tentang sains. Itu bukan sains, itu pseudosains. Sebab you tidak menetapkan canonical reading, sesuatu yang menjadi ofisial, berdasarkan popularity, berdasarkan suara terbanyak. You tidak lakukan itu bukan sains, itu pilkada, itu pemilihan presiden, pemilihan RT, pemilihan RW, tapi itu bukan penetapan kriteria yang objektif, yang saintifik untuk menetapkan canonical reading. Nah, jadi kita bahkan belum bicara tentang itu. Nah, sekarang karena sudah 55 menit, saya perlu pindah kepada poin yang kedua. Jadi satu poin aja udah 55 menit. Itu baru tentang qiraat. Nah, sekarang tentang Quran hafalan. Muslims sekarang ketika dibombardir dengan bukti-bukti ini, mereka melemparkan excuse, nyari-nyari alasannya. Oh, itu teks, bahkan pernah dulu waktu saya mulai awal-awal publish tentang kritik tekstual Quran, karena mereka lihat ini sudah tidak bisa dibantah, lalu ada yang berkomentar, oh teksnya itu nggak penting, mushafnya itu nggak penting, kritik tekstual itu yang penting, karena semua muslim di seluruh dunia menghafal Quran yang sama. Bentar, saya minum dulu. Sebab ini akan menjadi sangat lucu. Jadi sekarang pertahanan terakhir mereka untuk mempertahankan Quran adalah klaim mengenai Quran hafalan. Muslim menghafal Quran karena Quran itu mudah dihafal.
Saya sudah buktikan bahwa bahkan Muhammad aja lupa Quran. Dia lupa loh, dia lupa Quran. Jadi begitu dia dengar ada orang resitasi Quran, baru oh iya orang ini ngingatin saya akan ayat ini dan itu. Berarti dia lupa. Jadi kalau Muhammad aja lupa isi Quran, bagaimana ceritanya kamu sesumber bilang kamu hafal Quran? Itu Muhammad loh, dedengkotnya Islam loh itu. Dia aja lupa isi Quran. Bagaimana dengan kamu? Nah, tapi oke. Poin saya untuk membahas tentang Quran hafalan itu begini. Muslim, alasan mengenai hafalan sebagai alasan untuk mempertahankan preservasi terpeliharanya Quran itu adalah mitos. Itu dongeng. Sebab bahkan itu persis bertentangan dengan sumber-sumber otentik kalian sendiri. Pak Buyung, coba jawab saya pertanyaan ini. Kenapa Uthman mengkodifikasi Quran? Kenapa Uthman membuat kodifikasi Quran? Apa alasannya? Apa historical problem yang menyebabkan kodifikasi Quran dilakukan oleh Uthman dengan membentuk tim untuk menulis Quran? Kemudian menjadi versi Uthmanik, resensi Uthmanik yang sampai sekarang Anda bangga-banggakan itu. Coba jawab saya pertanyaan itu. Sebab pertanyaan itu jawabannya ada di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari 4987 mengatakan, ketika Muslims berperang melawan Armenia dan Azerbaijan, jadi Muslims ini jangan lagi menjual omong kosong bahwa kalian itu bukan agama pedang. Ya, Muslim sejak mula-mula melakukan ekspansi dengan berperang. Jadi ketika mereka berperang melawan Armenia dan Azerbaijan, pasukan Muslims itu berkelahi satu sama lain karena mereka berbeda di dalam hafalan Quran. Kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman mendatangi Uthman dan bilang begini, "Oh Uthman, tolong selamatkan umat ini supaya mereka tidak berkelahi satu sama lain. Tolong selamatkan mereka dengan menulis satu Quran yang menjadi pegangan bagi mereka semua." Maka Uthman membentuk tim, kemudian lahirlah apa yang disebut dengan Kodeks Uthmani atau Mushaf Uthmani yang kalian tidak punya sampai sekarang. Itu hanya ada di dalam presupposisi, tapi tidak ada di dalam kenyataan. Nah, dengan kata lain, kodifikasi Uthmani itu dilatar belakangi oleh perbedaan hafalan. Nah, ini saya bahkan belum bicara tentang komentar Abdullah bin Mas'ud mengenai Zaid bin Thabit, salah satu orang yang digunakan di dalam timnya Uthman. Saya belum bicara tentang itu. Abdullah bin Mas'ud, saudara tahu, ada 4 orang yang disebutkan oleh Muhammad menyuruh Muslim belajar Quran dari mereka. Dan Abdullah bin Mas'ud ada di urutan pertama. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak setuju dengan kodifikasi Uthmani, tidak setuju dengan isinya. Tapi mari kita kesampingkan itu. Dan fokus kepada alasan historical problem yang mendorong Uthman membentuk tim untuk mengkodifikasi Quran. Karena perbedaan hafalan, dengan kata lain, Muslims mula-mula tidak memberi alasan mengenai kesempurnaan Quran dengan argumen, oh karena Quran itu dihafal, mudah diingat. Bagaimana ceritanya mudah diingat dan semua orang menghafal yang sama kalau mereka berkelahi satu sama lain, maka itu menjadi masalah, lalu lahirlah kodifikasi Uthmani. Dengan kata lain, kalian sedang mencari-cari alasan yang sebenarnya merupakan masalah pada langkah pertama, sehingga munculnya kodifikasi Quran. Ngerti nggak maksud saya? Alasan yang digunakan oleh Muslim sekarang bahwa oh teksnya itu tidak penting karena Quran itu ada di dalam memori. Pertama, yang you hafal itu adalah versi Hafs. Versi Hafs itu tidak mungkin kembali, chainnya itu tidak mungkin sampai kepada Muhammad. Tidak mungkin. Karena itu berasal dari tradisi pembacaan Asim, dari Kufah, bahkan bukan dari Medina, bahkan bukan dari Mekah. Dan Hafs sendiri, banyak hadis bisa dikutip mengatakan bahwa Hafs itu pembohong,
hadisnya itu matruk, ditolak, dia adalah penipu dan lain sebagainya, itu Hafs. Jadi even para scholars muslim sendiri menolak integritas Hafs. Tapi kamu sekarang bangga menghafal Quran yang kamu dapat dari seorang pencuri bernama Hafs, seorang penipu bernama Hafs. Jadi sekarang kalau kamu mau bilang, oh teksnya itu tidak ada masalah, meskipun ada varian, tapi Quran itu dihafal. Yang kamu hafal itu adalah versi Hafs, tapi itu bukan satu-satunya. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, minimal ada 278 qiraat, hanya baru dari 4 orang itu tadi. Kalian punya unlimited number of Quran, jadi yang you hafal itu yang mana? Yang you hafal adalah Hafs kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, justru hafalan itulah yang menjadi masalah, sehingga lahirnya kodifikasi Quran yang diinisiasi oleh Uthman. Dengan kata lain, kalau you argue bahwa yang paling penting adalah Quran hafalan, maka you argue berdasarkan problem yang terjadi yang mendorong lahirnya kodifikasi Quran. Dengan kata lain, you menyodorkan solusi yang sebenarnya adalah sebuah problem. Jadi tolong gunakan itu logik itu baik-baik. Sebab di dalam dunia milik Tuhan ini, semua orang yang berakal sehat tahu bahwa problem itu bukan solusi. Justru problem itu harus dicari solusinya. Tapi kalian karena sudah terdesak di sudut yang sempit, sudah tidak bisa lagi mempertahankan klaim-klaim itu. Mendadak kalian muncul dengan excuse yang aneh-aneh. Quran hafalan lah, apalah segala macam. Justru Quran hafalan itu problem. Problem itu bukan solusi. Jadi solusi mengenai Quran hafalan adalah problem yang dulu terjadi sehingga orang memunculkan solusi lain. Oke, mari kita bikin kodifikasi Quran. Jadi bagaimana ceritanya problem sebagai solusi dan solusi sebagai problem. Itu bukan solusi sama sekali. Itu hanya akan membuat problem itu hanya akan membuat klaim kalian menjadi semakin tidak bisa dipertahankan dan memang tidak bisa dipertahankan. Dengan kata lain, mencoba menyelamatkan klaim-klaim kalian mengenai Quran dengan merujuk kepada hafalan itu sama dengan orang yang muter di dalam lingkaran bulat. Dia kembali ke tempat pertama di mana dia mulai. Dia kembali kepada problem yang dimulai, kemudian setelah 14 abad balik lagi kepada problem yang sama. Dan anehnya di abad setelah 14 abad memasuki 15 abad, justru problem itulah yang mereka anggap sebagai solusi sekarang untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam bukti yang menelanjangi klaim-klaim omong kosong kalian mengenai Quran. Nah, saya sampai sekarang mengakhiri presentasi ini, sudah 1 jam 5 menit. Mengakhiri presentasi ini untuk Graha Mu'alaf, khusus untuk Alwan, coba bikin presentasi yang baru tentang kritik tekstual. Kalau saya lihat presentasimu tentang kritik tekstual itu sudah agak bagus. Yang awal itu sama sekali tidak berbobot dan memperlihatkan kamu tidak paham apa-apa. Bikin presentasi yang baru, post di YouTube. Kalau saya tonton dan agak berbobot, saya akan langsung ajak kamu untuk berdebat. Tapi selagi kamu belum memperlihatkan kualifikasimu, tidak usahlah petantang-petenteng mengajak debat. Saya sudah bilang kritik tekstual itu bidang ilmu yang kompleks dan mewah. Jangan membuatnya menjadi gembel. Jadi belajar lagi, kemudian kalau kamu berpikir bahwa kritik tekstual, perjanjian baru itu bisa mencelakakan Alkitab, dan kalau saya melihat kamu punya bobot di dalam presentasi itu, sayalah yang akan mengajak kamu untuk kita berdebat tentang kritik tekstual perjanjian baru dan kritik tekstual Al-Quran. Kita berdebat 2 arah. Tapi untuk sekarang saya belum melihat kualitasmu. Sorry to say, saya tidak meremehkan kamu, tetapi saya belum melihat kualitasmu. Sebab presentasi awalmu tentang kritik tekstual itu persis merupakan kesalahpahaman demi kesalahpahaman terhadap hal-hal basic mengenai kritik tekstual. Jadi kalau hal-hal basic saja you tidak paham tentang kritik tekstual, ya you ajak saya berdebat. Nah untuk Farudin, sorry to say, kamu tidak punya bobot sama sekali untuk ditanggapi. Jadi silakan belajar lebih banyak, mungkin kamu butuh 10-15 tahun lagi, baru kamu bisa naik ke atas panggung.